Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga yang berbahagia, para penggemar kuliner ya. Sekarang kita akan coba liput bagaimana kuliner di Kampung Pule ya, daerah Sumpyuh ya. Ini kuliner atau rumah makan Kampung Pule di daerah Sumpyuh. Kita lihat lingkungannya. Oke, ini para tamu ya yang akan mencoba menikmati kuliner di Kampung Pule. Kemudian kita lihat ya, pada hari ini juga bertepatan ada acara lain ini kayaknya, ini banyak tamu dari lembaga resmi ya. Nanti kita tahu ini salah satu peserta nih. Ini acara apa ini Pak? Ini kayaknya ada tata ruang yang berbeda nih. Acara apa? Ini acara yang spesial. Ya, acara apa namanya ini? Ya, seminar sukses loh ya. Oh, seminar sukses. Bersama PT BES Bandung Eko Sinergi Teknologi Jawa Barat. Oh, begitu. Ya. Seminar sukses bersama PT BES Bandung Eko Sinergi Teknologi. Eko Sinergi Teknologi. Oh, makanya ini ada logo sinergi ya. Oke, nanti kami coba ikuti ya Pak ya, bagaimana jalannya seminar ini ya. Siap. Oke, demikian ya, kira-kira kita sambil berwisata sambil mencari ilmu ya di seminar bersama PT BES Bandung ya di rumah makan Kampung Pule. Oke, kita ikuti ke dalam ya. Ini rumah Kampung Pule ini di daerah Sumpyuh, Banyumas. Oke. Ya, keluarga bahagia ya. Ini kita lihat lingkungan bagaimana kondisi kafe Kampung Pule ya. Ini lingkungannya Kampung Pule ya. Banyak pengunjung yang sedang bersantai di situ bersama keluarga tercinta ya. Ya, kita lihat lingkungan, ada gazebo-gazebo yang ada di dalamnya. Nah, ini juga salah satu pengunjung ya, sedang santai ya, sedang santai di rumah makan Kampung Pule yang ada di daerah Sumpyuh ya, Jalan Lingkar Sumpyuh, Banyumas, Jawa Tengah ya. Oke ya. Tempatnya cukup bagus, nyaman ya. Saya kira ini bisa direkomendasikan untuk santai bersama keluarga tercinta ya. Oke. Sebelum saya lanjut ya, untuk memaparkan apa itu tentang pupuk eco farming, saya ingin berkenalan dulu, walaupun tadi sudah disebut, dipanggil sama pengatur acara. Boleh Bapak Ibu? Kan ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ya tak kenal lah, betul ya. Nama saya Suhendi Ios ya, itu lengkapnya. Saya lahir di Karawang. Tahu Karawang Bapak Ibu? Jawa Barat. Itu adalah, Karawang itu dulu itu lumbung padi terkenalnya adalah lumbung padi dan pertaniannya, memang betul. Tetapi sekarang itu jadi lumbung pabrik ya, karena sebagian daripada lahan pertaniannya itu menjadi lahan industri ya. Waktu penyemayan di sawah itu selisih 14 hari dengan yang kita satu lahan ya, satu lokasi kawasan sawah itu dari beberapa petani itu di situ menyemai dulu. Sekarang di sini yang nyebar bisit, saya itu selisih
aku kuwi selisih setengah bulan ya. Dari proses setengah bulan otomatis sampai 20 hari ia tertinggal. Berarti harus ngomoni aku ngomong ya. Maaf ya. Bagi yang belum kurang paham bahasa Jawa, karena teman-teman saya berjawa semua biar paham. Karena menurut saya tadi yang diceritakan itu mungkin sebagian besar kalau teman-teman saya dari pegunungan kayaknya nggak maksud Pak dari kata-kata yang tadi disampaikan dari narasumber kita, karena bahasanya kan terlalu intelek gitu Pak ya. Bahasa pertanian itu kalau di tempat saya kan mungkin ada yang kurang paham. Jadi saya cerita pengalaman saya dari sisi pemupukan itu sekitar 10 hari lah, dan itu pun pasti saya kalah terus. Dan karena saya petani yang nggak punya duit kayak gitu, dari lahan 125 upin, kalau di sini itu 125 upin berarti kisaran 1.600-an lah, 600 meter. Di situ saya sudah kalah. Waktu memupuk pakai pupuk kimia, kalau teman-teman saya itu memupuk 1,5 kintal pupuknya untuk satu musim tanam. Nah saya tuh karena saya nggak punya duit, saya 30 kilo untuk seprapat. Teman saya 150 hektar karena lokasinya di tanah yang tanahnya kurang bagus ya lokasinya. Jadi tanahnya airnya kadang ada kadang enggak kayak gitu. Jadi teman-teman saya itu memakai sampai 150 kilo tapi pupuk kimia. Saya pakai 30 kilo karena saya nggak punya duit. Serta itu saya order pupuk eco farming 1. Jenisnya nggak tahu lah, karena saya petani yang otodidak nggak tahu apa-apa. Saya coba. Setelah saya kalah, tanaman saya kan ora dulur-dulur, warnanya kuning, pertumbuhannya kurang. Setelah itu saya coba semprot pakai eco farming 1 kali. Ternyata setelah itu hasilnya bisa mengikuti, menyamakan yang tadinya tingginya kalah, akhirnya mengangkat, bahkan daunnya itu lebih lebar dan musim panen kita bareng. Selisihnya hanya 1 minggu, hasilnya sama. Karena saya tidak sama pemupukannya, tapi hasilnya sama. Setelah dibuktikan dengan teman saya yang bahasanya singarin lah, membuktikan sebelah teman saya itu hasilnya sama hasil dari perolehan padinya. Tapi hematnya saya, teman saya 150 kg, saya 30 kilo dan ditambah eco farming dengan harga 250, tapi sampai hari ini belum kepakai semua. Saya hanya sedikit karena ada kurangnya kan, setengah hektar saya bagi, saya potong del, saya masukin ke botol mineral, saya kasih air kelapa, saya langsung semprotin kayak gitu, dan itu pun tidak sesuai menurut saya gitu. Karena saya hanya untuk tujuannya untuk mengenjot, ternyata alhamdulillah itu sama, itu dari kelebihan eco farming kayak gitu. Dan di PT BES saya cerita 1 tahun saya ikut, tapi saya hanya ikut, mungkin dari sini dari yang hadir di sini minta bimbingan gitu. Saya sudah berjuang. Mungkin Bapak Ibu yang rawuh di sini, hadir di sini, mungkin hari ini hanya mendengarkan kelebihan dari pupuk tersebut, ya. Karena yakin yang sudah hadir di sini sudah punya pupuknya. Silakan dipakai, diaplikasikan ke tanah yang menurut penjenengan, baik itu batang keras ataupun di sawah ataupun di palawija. Dan mungkin perlu ada bimbingan dari Bapak ini nanti Pak Ramin, Pak Ratmi itu ada PR khususnya untuk petani. Di samping ikut bisnisnya di PT BES, tapi saya harap petani-petani di sini, saya cerita Pak ini, karena petani di sini tidak seperti di Karawang Pak. Di sini petaninya semua namanya petani, tapi semua ditanam Pak, nggak kayak di Karawang. Okay? Di sini itu tanamannya di tempat saya, di tempat-tempat teman-teman saya itu yang ditanam ya ada padi kalau di sawah, terus di lahan itu banyak sekali batang-batang keras, terus palawija campur aduk, artinya, dan juga kelas tanahnya Pak, kelas tanah juga mempengaruhi. Jadi mungkin yang ada di sini nanti setelah mengaplikasikan pupuk tersebut mungkin ada perbedaan dari fungsinya ya. Boleh saya sampaikan bahwa
tadi yang disampaikan oleh Bapak Insinyur, termasuk kayak jenis kelas tanahnya. Dengan mengaplikasikan pupuk yang sudah jenengan beli, mungkin untuk reaksinya itu nggak sama, nggak sama jelas. Karena apa? Dari kadar tanahnya itu nggak sama, yang namanya dari unsur-unsurnya nggak sama. Karena perlunya ada untuk mengetes tanah yang disebut apa tadi Pak? pH tanah. Jadi jenengan harus beli alat pH tanah di toko pertanian untuk membantu Anda penjenengan semua sebagai seorang petani untuk mengaplikasikan pupuk yang sudah penjenengan beli. Yakin nggak sama, karena jenengan adalah bekas korban pupuk kimia. Sedangkan ini nantinya untuk menetralkan tali jenengan. Tapi nek korban kimia jenengan mesti beda. Sing wingi pupuk ping 10 kimia dibanding ping 5, tetap reaksinya lebih cepat. Sing hanya baru 5 kali. Karena apa? Tanahnya itu udah rusak. Untuk mengembalikan itu kita butuh proses. Jadi nggak usah tuku larang-larang kok malah dari tuh kayak anu sing kok beli bangku ora. Akhirnya jenengan malah mau mundur. Harus diperjuangkan. Karena dari PTBS itu benar-benar membantu penjenengan semuanya untuk mengembalikan tanah itu subur kembali. Tidak kayak sekarang ya. Jadi karena kita sebagai seorang petani pinginnya bumi kita subur, tidak harus tergantung kepada kimia. Masa hari ini Pak, kalau musim tanam mau memupuk pasti pupuk itu langka gitu, langka, mahal lagi. Kemarin saya beli pupuk 1 karung itu 500.000, wis dijenggena dipanggul yang ketemu bensin barang. Ya tapi kalau ini disakit dok, digawa ke sawah, kita semprotin lebih hemat. Kalau kesel, hemat biaya, lebih fungsinya sama, ya. Harapan saya, monggo kalau saya sih bukan petani lagi, saya bukan petani tapi pernah mencoba. Tapi hari ini saya lagi berjuang. Kepriwe caraku menjadi mitra petani bener-bener ya, sih berhasil kayak bos-bos yang depan ini. Jenengan nanti bisa ceritain. Tapi saya hatinya waduh kebiasaannya. Tapi mungkin hari ini lagi saya terus berjuang terus bagaimana saya benar-benar bisa di PTBS itu benar-benar ya bisa dapat ridho Allah. Saya berhasil dengan yang saya dapat dari cerita-cerita yang ada di PTBS kayak gitu. Saya memang member, hanya member. Saya juga lagi berjuang untuk menyicil kayak gitu. Tapi saya punya harapan dan Bapak Ibu semuanya di sini kita terfokus pada produknya dulu. Dengan nanti beli 2.600.000 untuk memilih sebuah produk untuk memupuk tanaman penjenengan itu kalau dihitung nggak bakal rugi. Contoh ya, penjenengan dihematkan dari tenaga kerjanya dan juga ringan pemakaiannya dan hasilnya sama. Itu contohnya di situ. Jenengan bertani tapi sambil berbisnis, ya. Tapi yang perlu diketahui karena jenengan mungkin penasaran. Biasanya kalau mau sekintal kan abang akeh dia masuk akalnya kelompok. Nah mungkin barangnya sedikit disemprot apa lo mau kan? Kenapa? Jangan kudu ngerti sing dia mau nakui bibit sing arep mengure sing sampaikan tau Pak Insinyur ya. Bibit sing arep mengure tanah. Contoh tanah sana Mbak, kalau panduran disugi semuanya, kuwi mengko tanah kuwi di anak biang nggih. Biar bakteri sing arep dadekno lemah kuwi subur. Jadi masuk akal. Jadi nek gunakan memadakkan antara sekali karo sebotol mingkang setengah hektar pada 6 kali kanggo setengah hektar, ya jelas beda tuh. Tapi yang dimasukkan ke tanah adalah biang untuk mengure tanah agar subur. Artinya kalau sudah terure ada bakteri dalamnya, jenengan babane suket serampoke bosok karena ada jenis nih, ada jenis bakteri yang harus mangan sampah-sampah tersebut. Artinya jadi secara tidak jadi pupuk karena di dalamnya itu ada bakteri yang tadi dimasukkan lewat pupuk farming. Walaupun sedikit tapi fungsinya luar biasa mencukupi kebutuhan tanaman. Mungkin saya yang kemarin masih bio sekarang udah ganti yang namanya Bespra Mbak ya. Itu tapi sama. Saya dikenalkan untuk menggunakan pupuk pilo itu dari teman saya sendiri Pak. Dan ini hasil
Jinitri, buah jin ini Pak ya, yang belum pernah merasakan maksimal buah seperti ini Pak. Sangat luar biasa. Ini kalau dibilang boleh kayak buah apa namanya ya, anggur atau lenca gitu ya, seperti itu Pak ya. Nah ini hasilnya yang sangat luar biasa. Dan untuk hari ini saya sudah menggunakan di pohon Jumiti sudah menggunakan pupuk Bestram semua Pak. Tapi saya terus terang aja, saya informasikan ke Bapak Ibu yang ada di sini. Tapi saya sangat apa ya namanya, kata wong Jawa ki uga Pak, tidak sesuai aturan saya makainya. Ya, saya memakai sekarang melebihi dosis Pak. Katanya kalau Bestram itu khusus tanaman batang keras yang sudah umurnya 3 atau 5 tahun 1 saset Pak. Tapi hari ini saya sudah mengaplikasikan pohon Jumiti yang baru tanam itu saya langsung full 1 saset. 1 saset itu berarti 1 on ya, 1 on. Nah, saya coba untuk aplikasikan baru tanam, saya langsung full 1 saset. Saya tunggu dari bulan puasa sampai sekarang, alhamdulillah nggak mati sama sekali, malah justru jadi subur sangat luar biasa. Seperti itu. Dan yang kedua, saya jelaskan Bapak Ibu ya, yang jelas saya menggunakan pupuk Bestram itu hanya untuk pribadi Bapak Ibu ya. Sebenarnya tadinya nggak saya tawarkan ke teman-teman, tentunya ya saya pakai sendiri. Bagaimana setelah itu terjadi hasil yang sangat luar biasa. Tapi yang jelas di lain pupuk ini ada yang disebut penghasilan yang sangat luar biasa Pak. Makanya setelah saya pakai produknya bagus, saya ceritakan ke teman 1-2 orang. Alhamdulillah, dan detik hari ini itu udah bisa tumbuh kurang lebih sekitar 35 orang yang menggunakan pupuk Bestram hari ini Pak. Nah, karena apa? Saya gunakan karena ada hasil-hasil yang sangat luar biasa setelah menggunakan pupuk Bestram. Dan hari ini saya kehadiran leader yang sangat luar biasa dari PT Best Corporation Pak. Nah, ini yang akan menjelaskan dari hasil yang sudah bisa menjual pupuk Bestram terus menerus tanpa berhenti, tentunya Bapak Ibu ya. Dan di sini akan saya panggil orang yang selalu membimbing saya, yang selalu mentori saya setiap hari, setiap malam. Pak Ratmi jangan dulu tidur. Apa itu namanya? Jual terus itu produk, tawarkan produk seperti itu. Mari kita sambut mentor kita, Bapak Ubad Zainal Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita bisa bertatap muka bersilaturahmi di tempat yang berbahagia ini. Sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya jalankan kehebatan produk tadi. Walaupun saya bukan petani, Pak. Saya petugas rumah sakit, tapi tetap bisa jalankan tentang pupuk. Aneh kan? Yang sebelumnya biasa nyuntik orang gitu kan, ini malah tiap hari jelasin pupuk yang nggak nyambung dengan skala ada pekerjaan saya. Alhamdulillah, saya jalankan bisnis ini dengan mengajak Pak Radmin tadi dan teman saya dari dulu, belum ketemu lagi sekarang. Tapi alhamdulillah beliau, insya Allah 3 bulan lagi beliau dapat motor dari saya ini. Amin. Kalau saya akan sudah beliau dapat motor dan bisa dapat motor atau umroh seperti yang saya nikmati. Saya jalankan usaha ini alhamdulillah karena dibimbing oleh beliau Bapak Haji Suroto yang mengajarkan saya, sehingga ada apel saya juga Pak Insinyur Suhendi dan Ibu Tati. Beliau mengajarkan saya mengarahkan bisnis ini
Kalau Bapak bisa jualan lebih bagus, tidak jualan pun bisa di sini usaha ini. Kenapa saya jalankan usaha ini dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh apel saya, ngajak saya lakukan saja bisnis ini. Kalau mau jualan produknya boleh. Produknya apa? Pupuk mah bisa, siapapun pasti menerima ya. Alhamdulillah saya dapat dari produk PLBS ini, saya alhamdulillah dapat umroh 2. Alhamdulillah. Kemudian dapat mobil pun ini ya baru satu yang di sini. Alhamdulillah hari ini sudah dapat mobil 2 dari perusahaan ini. Jadi kalau jualan biasanya kan di pasar paling dengan duit nongol, dapat apanya saja. Ini malah Pak dapat, keuntungan dapat, mobil pun dikasih hadiah dari perusahaan. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali Pak ya. Nah, ini orang yang selalu mementori saya ya setiap hari Pak. Kalau lagi tidur Pak, kok jam segini masih tidur gitu loh. Saya sering ditelepon jam 9, jam 10 saya posisi masih tidur Pak, karena saya terus memberikan informasi kepada teman-teman seperti itu. Ya, gimana ya? Gak biasa kalau di tengah-tengah bicara. Tapi alhamdulillah saya sudah dapat penghasilan, dan itu bukan katanya, tapi faktanya. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya saya bisa tembus tribut seperti yang Pak Haji sudah dapatkan. Dan bukan untuk saya semua sendiri, tapi untuk kita semua. Mungkin cuma itu dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang terkenal, saya minta maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah jawab salam saya dengan semangat. Semoga hutang-hutangnya di tahun ini bisa lunas. Amin. Perkenalkan, nama saya Tati Hartati. Latar belakang saya hanya seorang ibu kuli cuci baju. Pendidikan saya hanya sampai S2, SD, SMP. Saya menjalankan bisnis ini awalnya diperkenalkan oleh seorang leader yang sangat luar biasa, seorang mentor yang sangat luar biasa, yaitu beliau Bapak Haji Surato Japil. Terima kasih Pak Haji telah menginformasikan bisnis ini. Dan alhamdulillah saat Pak Haji menawarkan bisnis ini, saya tidak berpikir lama lagi, saya langsung ambil keputusan karena saya ingin merubah nasib hidup saya. Masa saya selamanya harus jadi kuli cuci baju. Dan alhamdulillah saya ambil keputusan, saya bergabung di PT BES ini, wasilahnya beliau, jalannya beliau. Dan keputusan yang saya ambil itu ternyata tepat. Saya sudah tidak kuli cuci baju lagi. Alhamdulillah 3 tahun saya menjalankan bisnis ini. Perolehan yang saya dapatkan dari hasil saya menjual pupuk. Saya bukan petani. Saya tidak ada garis keturunan petani. Saya tidak punya sawah, tapi saya tertarik dengan produksi kecil ini. Tertarik banget waktu zamannya pandemi. Yang dalam pikiran saya itu petani itu tidak mungkin kena COVID. Nah, akhirnya saya turun ke sawah. Saya cari petani, ngobrol-ngobrol, akhirnya ada satu ketua Gapoktan yang mau mencoba produk ini. Tidak banyak, cuman belinya satu dus ini untuk dicoba di 1000 meter. Dan alhamdulillah sampai panen kami pantau dari mulai cara pemakaiannya, hasilnya luar biasa. Akhirnya Gapoktan tersebut mengumpulkan para petani di wilayahnya untuk sosialisasi seperti ini, sosialisasi khusus untuk pupuk pertanian. Dan alhamdulillah dengan contoh 1000 meter, akhirnya di wilayah itu, di Karawang itu, di daerah Pedes, alhamdulillah petaninya pada pakai ini semua. Dan alhamdulillah ini juga di Pedes itu sekarang kita udah buka kantor cabang khusus pupuk organik petani. Jadi buat Bapak Ibu para petani, kalau Bapak Ibu yang biasanya beli di pupuk kios itu kita bertahun-tahun beli terus
pupuk kita hadiahnya paling dapat payung sama kaos atau diskon harga. Nah, kalau Bapak Ibu para petani di sini mau mengalihkan kebiasaan kita yang awalnya kita bertani dengan pakai pupuk kimia, kita beralih ke pupuk organik. Insya Allah Bapak Ibu dengan terus menerus membeli pupuk organik ini, memakainya, insya Allah bonusnya bukan hanya payung atau kaos, tapi kita bisa umroh gratis, kita bisa beli mobil gratis, kita bisa dapat Pajero gratis. Jadi tinggal mengalihkan kebiasaan kita. Jadi tinggal Bapak Ibu petani di sini berani mengambil keputusan, mengalihkan kebiasaan kita memakai pupuk kimia beralih ke organik. Dan saya alhamdulillah selama 3 tahun udah perolehan 5 unit motor 20 juta, 2 unit mobil 150 juta dan 1 buah Pajero. Sekarang mudah-mudahan tahun ini bisa tembus di telusuri 1 miliar. Oke, dari sekian banyak ini petani di sini, saya minta siapa yang berani mau pakai pupuk organik ini, silakan ke depan. Silakan Bu, Pak, para petani yang mau pakai mencoba pupuk organik kita ini kecil tapi manfaatnya luar biasa. Luar biasa, yang udah pakai pasti. Makanya Bapak Ibu harus berani mencoba, ambil keputusan untuk berani